Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Nadira, perempuan anggun berusia 30-an, adalah istri dari Aditya, seorang pejabat daerah yang tengah naik daun. Dari luar, kehidupan rumah tangga mereka tampak sempurna, bak potret keluarga ideal yang sering menjadi sorotan media lokal. Aditya, sang suami, dikenal sebagai sosok religius dan romantis. Ia rajin menghadiri kegiatan keagamaan, aktif dalam program-program sosial, dan tak jarang terlihat menggandeng tangan Nadira di depan publik dengan senyum hangat yang menenangkan. Di mata masyarakat, Aditya adalah panutan. Seorang pemimpin yang tidak hanya cerdas dan tegas dalam mengambil keputusan, tetapi juga lembut dan penuh kasih kepada keluarganya. Setiap unggahan foto kebersamaan mereka di media sosial, selalu dibanjiri komentar positif dan pujian. Banyak yang menyebut mereka sebagai pasangan ideal, lambang cinta yang tulus dan tak tergoyahkan. Namun, bagi Nadira, kenyataan tidak selalu seindah yang tampak di layar kaca. Di balik senyum dan genggaman tangan itu, tersimpan banyak rahasia yang hanya diketahui oleh dinding-dinding rumah mereka. Ia belajar untuk bersikap tenang, menjaga citra, dan menyesuaikan diri dengan peran sebagai istri seorang tokoh publik. Ia tahu, satu langkah yang salah, satu kata yang keliru, bisa menjadi bumerang bagi reputasi sang suami. Pagi itu, Nadira duduk di taman belakang rumah dinas mereka, mengenakan gamis berwarna pastel dan kerudung lembut yang tertata rapi. Di hadapannya, secangkir teh melati mengepul pelan. Ia menatap langit yang mendung, seperti hatinya yang akhir-akhir ini sering dibalut kebisuan. Hatinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang selama ini terkurung dan menunggu untuk keluar. Tapi ia tahu, sebagai istri dari seorang pejabat, apalagi yang sepopuler Aditya, bicara pun harus penuh pertimbangan. Bu Nadira, wartawan dari TV lokal ingin menjadwalkan wawancara untuk program Keluarga Harmonis. Apakah ibu bersedia? Tanya salah satu staf rumah dinas dari kejauhan. Nadira menoleh, tersenyum kecil. Nanti kita atur waktunya, ya, jawabnya pelan. Di media sosial, nama Aditya tak pernah sepi dari sorotan. Ia bukan hanya dikenal sebagai pejabat daerah yang cakap, tetapi juga sosok suami yang tampak begitu menyayangi istrinya. Setiap pekan, akun Instagram dan Facebook pribadinya diisi dengan potret kebersamaan mereka, entah saat menghadiri acara resmi, makan malam sederhana di rumah, atau sekadar berdua menikmati sore di beranda. Caption yang ia tulis pun selalu manis dan menyentuh. Istriku, anugerah terindah dari Tuhan, tulisnya pada sebuah foto saat mereka sedang menanam pohon bersama di taman kota. Atau, di balik lelaki yang kuat, ada istri yang setia dan lembut hatinya. Di bawah potret Nadira sedang menyuguhkan teh untuknya. Publik terpukau. Banyak yang menjadikan Aditya sebagai contoh suami idaman. Komentar-komentar bernada iri sekaligus kagum membanjiri setiap unggahan. Masya Allah, pasangan impian. Pak Aditya itu romantis banget. Bu Nadira pasti bahagia banget jadi istrinya. Andai semua suami seperti beliau. Dan Nadira, ia benar-benar merasa istimewa. Setiap kali Aditya menggenggam tangannya di depan kamera, memeluk bahunya sambil tersenyum manis, atau menyebut namanya dalam pidato sebagai pendamping terbaik dalam hidup, hati Nadira menghangat. Ia merasa dicintai sepenuhnya. Bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai bagian penting dalam perjalanan karir dan hidup suaminya. Ia bangga, tentu saja. Siapa yang tidak bangga menjadi istri dari lelaki yang dielu-elukan masyarakat, yang memuliakan istrinya di hadapan banyak orang? Kadang, saat sendirian, Nadira membuka ulang unggahan-unggahan itu. Ia membaca komentar-komentar hangat dari masyarakat, dan sesekali tersenyum kecil. Ia merasa beruntung, sangat beruntung.
Setiap senyum Aditya di foto-foto itu seperti menegaskan bahwa cinta mereka sungguh nyata. Namun, perlahan, tanpa ia sadari, cinta yang ia rasakan mulai bercampur dengan sesuatu yang lain. Ada semacam tekanan halus yang tumbuh dari balik pujian-pujian itu. Nadira mulai merasa harus selalu tampil sempurna. Ia takut jika tidak tersenyum cukup lebar di depan kamera, atau jika mengenakan pakaian yang dianggap terlalu sederhana, akan mencoreng citra yang telah susah payah dibangun Aditya. Suatu sore, setelah acara peresmian taman baca untuk anak-anak, Nadira melihat Aditya memeriksa foto-foto hasil jepretan tim media. Yang ini kurang bagus, senyum mukaku. Ulang minggu depan, pakai gamis biru yang kamu punya itu. Lebih fotogenik, katanya sambil terus menatap layar tanpa memandangnya. Nadira hanya mengangguk. Ia tak ingin membantah. Tapi hatinya terasa mengkerut, seperti ada yang retak sedikit demi sedikit, nyaris tak terdengar. Cinta yang dulu hangat kini mulai terasa seperti bayangan yang harus terus dikejar, dipoles, dan dijaga agar tetap tampak utuh di mata dunia. Dan Nadira masih mencoba percaya bahwa itu semua adalah bagian dari cinta. Atau, setidaknya, begitu yang ia yakini saat itu. Hingga suatu hari, segalanya mulai berubah. Aditya mendadak menjadi sangat sibuk, jauh melebihi hari-hari biasanya. Padahal, ini bukan musim kampanye. Tidak ada pemilihan yang mendekat, tidak juga ada isu politik besar yang sedang bergulir. Namun, aktivitas Aditya meningkat drastis. Ia sering keluar rumah pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari terbit, dan pulang ketika malam telah larut. Ketika ditanya, jawabannya selalu samar dan terburu-buru. Rapat dadakan, tugas dari pusat, katanya sambil menyambar jas dan berkas-berkas dari meja. Proyek pembangunan desa, harus survei langsung, ucapnya tanpa menoleh saat Nadira mengantarnya ke pintu. Urusan mendesak, enggak bisa dijelaskan sekarang. Nadira, yang selama ini terbiasa melihat suaminya terbuka dan penuh perhatian, mulai merasakan perubahan. Aura romantis yang dulu mengelilingi mereka perlahan menguap, digantikan oleh suasana dingin dan kaku. Genggaman tangan di depan kamera kini hanya terjadi saat ada wartawan atau staf pemerintah. Di balik layar, Aditya seperti menjauh, bukan secara fisik saja, tapi juga emosional. Awalnya, Nadira mencoba maklum. Ia paham betul dunia politik memang keras dan menuntut. Tapi seiring waktu, keganjilan-keganjilan kecil mulai menumpuk. Ada aroma parfum wanita asing yang menempel samar di jas Aditya. Ada pesan-pesan singkat yang membuatnya buru-buru mengunci layar ponsel. Bahkan di malam hari, saat Nadira terjaga dan berharap suaminya akan memeluknya seperti dulu, Aditya hanya tidur membelakangi, dengan wajah lelah yang seperti sengaja dihindarkan dari tatapannya. "Mas, kamu kenapa belakangan ini?" tanya Nadira suatu malam, suaranya pelan namun penuh harap. Aditya tak langsung menjawab, hanya menghela napas lama. Lalu berkata, "Aku cuma capek. Nat, jangan tanya-tanya dulu, ya. Aku butuh ruang." Ruang? Kata itu menggantung di benak Nadira. Rasanya asing. Selama ini, mereka selalu berbagi segalanya, kabar baik, kelelahan, bahkan kecemasan. Tapi kini, ia seperti berdiri di luar pagar rumah yang dulu mereka bangun bersama. Nadira mulai curiga, namun ia belum berani berpikir terlalu jauh. Ia masih mencoba menepis kemungkinan-kemungkinan buruk yang membayangi pikirannya. Ia menenangkan diri dengan berpikir, mungkin hanya tekanan pekerjaan, mungkin akan kembali seperti dulu. Tapi hatinya tahu, ada yang berubah, ada yang disembunyikan. Dan cepat atau lambat, kebenaran itu pasti akan terungkap. Hari itu hujan turun sejak pagi, membasahi halaman rumah dinas yang biasanya terasa hangat dan hidup. Langit kelabu seolah mencerminkan perasaan Nadira yang sedang kacau. Sudah hampir sebulan Aditya bersikap dingin dan terus menghindar. Ia jarang ada di rumah, dan sekalipun ada, tubuhnya hadir tapi jiwanya entah di mana. Nadira mencoba bertahan, mencoba percaya. Tapi sesuatu di dalam dirinya mulai menolak diam. Sore itu, Nadira duduk di ruang kerja kecil di rumah mereka,
hendak mencari dokumen untuk keperluan kegiatan sosial. Secara tak sengaja, ia membuka laptop pribadi Aditya yang ditinggalkan terbuka. Layarnya menyala, tanpa kunci layar. Hatinya ragu. Ia tahu ini salah. Tapi jemarinya seperti bergerak sendiri, digerakkan oleh rasa yang tak bisa lagi ia bendung. Rasa curiga. Ia membuka folder-folder kerja Aditya, tak menemukan hal mencurigakan. Tapi saat membuka file laporan keuangan pribadi yang disimpan di folder tersembunyi, dadanya mencelos. Ada serangkaian transaksi dalam jumlah besar yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Beberapa kali transfer ke rekening atas nama perempuan asing, dan pembelian barang-barang mewah, tas branded, perhiasan, bahkan pembayaran sewa apartemen bulanan di pusat kota. Semuanya atas nama Aditya. Semuanya dilakukan diam-diam. Nadira tertegun. Ia menutup laptop perlahan, tubuhnya lemas. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena hatinya yang seketika kosong. Pikiran-pikiran buruk membanjiri kepalanya, namun ia masih mencoba menyangkal. Mungkin ada penjelasan lain, mungkin ini untuk keperluan dinas, atau urusan yayasan, tapi bahkan ia tahu, itu kebohongan yang ia ciptakan sendiri demi bertahan. Beberapa hari kemudian, saat Nadira mencoba kembali menjalani hari seperti biasa, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Masih merasa menjadi istri satu-satunya? Lihat ini. Pesan itu disertai foto. Dan foto itu merobek seluruh pertahanan yang Nadira coba bangun selama ini. Di sana, terlihat Aditya. Duduk di sofa sebuah apartemen modern. Ia tidak sendirian. Di sampingnya, seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan gaun tipis dan tersenyum manja, bersandar pada bahu Aditya. Tangannya menggenggam lengan suaminya dengan posesif. Di meja kecil depan mereka, ada 2 gelas wine dan sekotak hadiah kecil berbalut pita merah. Nadira membeku. Matanya menatap layar ponsel tanpa berkedip, jantungnya seperti berhenti berdetak. Dunia terasa runtuh dalam sekejap. Ia berusaha bernapas, tapi udara seolah menghilang dari paru-parunya. Tangannya bergetar hebat. Foto itu terlalu jelas untuk disangkal. Terlalu nyata. Tangisnya pecah tanpa suara. Tubuhnya jatuh berlutut di lantai ruang kerja, memeluk dirinya sendiri. Suara hujan di luar makin deras, seakan ikut menangisi luka yang baru saja terbuka. Di dalam hatinya, perasaan hancur dan kecewa mulai berubah menjadi sesuatu yang lain, kemarahan. Ini bukan hanya soal pengkhianatan, tapi soal penghinaan terhadap semua kepercayaan yang telah ia berikan. Selama ini, Nadira berdiri di samping Aditya, menopangnya, mempercayainya, bahkan menjaga citra yang dibanggakannya. Dan inikah balasannya? Hari-hari setelah pesan anonim itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Tapi Nadira bukan tipe perempuan yang akan jatuh dan meratap terlalu lama. Ia memang menangis, berhari-hari. Ia merasa hancur, diremukan dari dalam oleh pengkhianatan yang begitu terang-terangan. Tapi setelah air mata habis, yang tersisa hanyalah satu hal, murka. Dan dari murka itu, lahirlah keberanian. Diam-diam, Nadira mulai menyelidiki sendiri. Ia menyewa penyelidik swasta tanpa nama, membayar dengan tabungan pribadi yang selama ini ia simpan untuk hari tua. Ia tahu, ia tak bisa berkonfrontasi tanpa bukti kuat. Dan satu foto saja tidak cukup. Ia ingin menghancurkan kebohongan itu hingga tak bisa bangkit lagi. Dalam waktu 2 minggu, kenyataan yang lebih mengerikan dari dugaannya mulai terungkap. Aditya, sang suami yang di mata publik tampak religius dan penuh cinta, ternyata menyimpan kebusukan yang tak pernah Nadira bayangkan. Bukan 1, bukan 2, 3 perempuan. Semuanya muda, cantik, dan hidup mewah dari uang yang entah dari mana asalnya. Mereka tinggal di 3 apartemen berbeda di sudut-sudut kota yang sama. Semuanya disewa atas nama staf bayangan Aditya, menggunakan dana pribadi yang dicuci bersih dari rekening-rekening tidak resmi. Nadira mendapat foto-foto. Aditya sedang makan malam dengan seorang perempuan bergaun merah di balkon apartemen lantai 15. Aditya keluar dari lift dengan perempuan lain yang menggandeng tangannya dan tertawa kecil. Aditya duduk di sofa,
mengusap pipi seorang gadis muda berponi, sementara tangan kirinya memegang segelas wine. Ia juga mendapat rekaman video. Salah satunya menunjukkan Aditya tengah mencium mesra seorang wanita muda di dalam mobil dinas yang selama ini ia bawa ke kantor. Di video lain, ia terlihat membuka pintu apartemen dengan kode sandi, membawa tas belanjaan mahal dan memasukkannya ke dalam lemari seorang wanita yang langsung memeluknya dari belakang. Dan yang paling menghancurkan adalah chat. Percakapan vulgar. Janji-janji manis. Kata-kata cinta yang selama ini Nadira kira hanya untuknya. Sayang, malam ini aku nginap ya. Udah rindu banget. Kamu satu-satunya tempat aku bisa bebas dari tekanan politik itu, Neng. Kalau istriku tahu, habislah aku. Tapi tenang, dia nggak pernah curiga. Nadira membaca itu semua dengan tangan yang dingin dan jantung yang menghantam keras di dada. Setiap kata terasa seperti belati. Tapi ia tak menangis lagi. Tidak, air matanya sudah habis. Yang tersisa adalah kemarahan yang membakar, menghanguskan seluruh sisa rasa cintanya pada pria itu. Ia mengatur semua bukti dengan rapi, disimpan di 3 flash disk terpisah dan 1 cadangan di penyimpanan awan. Ia bahkan membuat salinan cetak, lengkap dengan tanggal, lokasi, dan kronologi. Tak ada celah bagi Aditya untuk mengelak. Ini bukan lagi curiga. Ini kebenaran yang akan menghantam reputasi suci yang selama ini ia bangun dengan penuh kepalsuan. Di depan cermin, Nadira menatap wajahnya sendiri. Wajah perempuan yang selama ini dianggap lemah, dikhianati, dan dibohongi. Tapi kini, matanya memancarkan kekuatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dingin, tegas, penuh dendam yang membara dalam diam. Aku akan buat kamu berlutut di hadapanku, Aditya, bisiknya pelan, namun mantap. Bukan sebagai istrimu, tapi sebagai perempuan yang akan menghancurkan topeng sucimu, satu persatu. Dan malam itu, Nadira tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Karena kini, ia memegang semua kendali. Dan waktu pembalasan akan segera tiba. Nadira duduk di ruang tamu rumah dinas yang megah, tempat yang dulu penuh dengan tawa, kini hanya menyisakan kehampaan. Gorden berayun pelan diterpa angin sore, tapi tak ada yang bisa menyejukkan hatinya yang terbakar. Kemarahan dalam dirinya bukan sekadar karena dikhianati, tapi karena selama ini, ia telah dijadikan alat pencitraan, simbol kesempurnaan rumah tangga yang palsu. Selama bertahun-tahun, ia berdiri di samping Aditya, tersenyum di depan kamera, memeluknya saat acara publik, memuji dan menyanjungnya di setiap kesempatan. Semua demi mendukung karir politiknya. Demi membantu Aditya menjaga citra sebagai pejabat religius, lembut, dan penuh cinta pada keluarga. Tapi ternyata, di balik senyum manis dan pelukan hangat itu, Nadira hanyalah alat. Aksesori hidup yang digunakan Aditya untuk mendongkrak citra. Boneka indah dalam panggung politik murahan. Nadira menatap layar laptopnya yang kini berisi seluruh bukti perselingkuhan. Foto-foto, video, percakapan mesra dengan 3 wanita simpanan. Setiap detik dari rekaman itu seperti cambuk yang menyayat harga dirinya. Tapi kini, tak ada lagi air mata. Hanya ada satu keputusan besar yang mengendap dalam benaknya. Biarkan dunia tahu siapa sebenarnya Aditya. Ia membuka akun media sosialnya, yang selama ini hanya berisi kegiatan sosial, kutipan bijak, dan foto-foto keluarga bahagia. Ia tahu, langkah ini akan mengguncang. Ia tahu risikonya besar. Tapi ia tidak peduli. Harga dirinya telah diinjak-injak terlalu dalam. Dengan tangan mantap, ia menulis. Selama ini kalian mengenal Aditya sebagai suami idaman. Tapi tidak ada yang tahu betapa dalam luka yang saya simpan demi menjaga wajah baiknya di depan kalian semua. Hari ini, saya berhenti diam. Saya bukan istri yang bodoh. Saya bukan boneka pencitraan. Berikut ini adalah wajah asli dari pria yang kalian puja-puja. Silakan nilai sendiri. Ia mengunggah beberapa bukti paling telak. Foto Aditya berciuman dengan salah satu selingkuhannya di dalam mobil dinas. Video pendek saat Aditya masuk apartemen dengan seorang wanita muda sambil membawa tas belanja.
Cuplikan chat mesra yang menyebut Nadira sebagai istri tua yang gak ngerti kebutuhan laki-laki. Dalam waktu 5 menit, unggahan itu meledak. Ribuan komentar mengalir. Notifikasi tak berhenti berdenting. Warganet gempar. Media mulai meliput. Nama Aditya merajai trending topik dalam waktu singkat. Bukan karena prestasinya, tapi karena aibnya. Beberapa memuji keberanian Nadira, menyebutnya sebagai perempuan tangguh yang melawan kebusukan yang selama ini ditutupi oleh topeng agama dan politik. Tapi ada pula yang menyalahkannya, menyebutnya membuka aib rumah tangga. Nadira membaca semuanya dengan tenang. Ia tak peduli. Ia tahu benar siapa yang seharusnya malu dalam kisah ini. Beberapa media mulai menghubunginya untuk wawancara. Telepon berdering tanpa henti. Bahkan sahabat-sahabatnya yang dulu selalu memujanya sebagai istri teladan kini mulai mengirim pesan, "Apa yang terjadi, Nat? Ini serius. Kamu baik-baik saja?" Tapi Nadira tak langsung menjawab siapapun. Ia hanya duduk di sana, menatap layar yang terus menyala. Tangannya tenang, matanya tajam. Di lantai atas, kamar Aditya sunyi. Ia sedang dalam perjalanan dinas keluar kota, tidak tahu badai besar sedang menantinya saat pulang. Ia tidak tahu bahwa saat ini, seluruh kota membicarakan sisi gelap yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dan Nadira akhirnya berdiri sebagai dirinya sendiri. Bukan istri pejabat, bukan simbol rumah tangga idaman, tapi seorang perempuan yang muak dibohongi dan tak akan tinggal diam lagi. Pagi itu, matahari belum sempat naik sempurna di langit kota, tapi badai sudah menyapu bersih nama baik yang selama ini Aditya bangun dengan susah payah. Ia baru tiba di bandara setelah perjalanan dinas singkat keluar kota. Ponselnya berdering tiada henti sejak semalam, tapi ia mengabaikannya. Ia pikir itu urusan kerja, atau mungkin beberapa wartawan yang biasa menghubunginya untuk wawancara. Ia masih santai, tersenyum kepada ajudan yang menjemputnya. Namun senyum itu runtuh ketika saat ia membuka layar ponselnya. Puluhan pesan masuk. Grup-grup WhatsApp ramai. Judul-judul berita online menyerbu matanya dengan huruf kapital. Skandal seks pejabat daerah, Aditya ketahuan pelihara 3 wanita simpanan. Istrinya bongkar perselingkuhan lewat media sosial, netizen beri dukungan penuh. Topeng Aditya roboh, dari religius jadi penjahat moral. Aditya membaca setiap kata dengan tangan gemetar. Nafasnya tercekat. Tenggorokannya kering. Di Instagram, unggahan Nadira sudah dilihat jutaan kali dan dibagikan lebih dari 100.000 kali. Kolom komentar penuh sumpah serapah dan cacian. Dasar penjilat agama. Muka lu pantesnya di got, bukan di baliho. Istri secantik dan seanggun Nadira kok malah selingkuh? Gila lu. Orang munafik, sok ustaz padahal brengsek. Ia membaca semuanya dalam diam. Darahnya mendidih, bukan karena merasa bersalah, tapi karena amarah dan ketakutan akan hilangnya kekuasaan. Setibanya di rumah dinas terasa seperti neraka yang menyala. Nadira tidak menyambutnya. Para petugas rumah terlihat gugup, bahkan asisten pribadi yang biasanya sigap kini menjauh. Mereka semua sudah tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Aditya masuk ke ruang kerjanya dan mengunci pintu. Ia menjerit keras, memukul meja, membanting ponselnya hingga layar retak. "Nadira aaaa," teriaknya penuh amarah. "Kamu gila. Kamu mau hancurin aku?" Namun, Nadira tak muncul. Ia berada di kamarnya sendiri, duduk tenang sambil menyeruput teh. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya menyala seperti bara. Ia sudah siap menghadapi semua konsekuensi. Apapun itu, lebih baik daripada menjadi istri boneka yang dibohongi setiap hari. Sementara itu, dunia luar semakin menggila. Warganet menyerbu akun resmi Aditya dengan cacian. "Mundur aja, Pak. Malu-maluin jabatan. Ini bukan sekadar aib rumah tangga, ini pembodohan publik." Para jurnalis mengepung kantor dinas. Wartawan TV berdiri dengan mikrofon, menayangkan berita langsung. Saat ini,
Kantor Bupati tengah dipenuhi wartawan. Belum ada pernyataan resmi dari Aditya, namun tekanan publik agar ia mundur semakin kuat. Rekan-rekan sesama pejabat menjauh. Grup elit politik yang selama ini memuja Aditya mulai mengeluarkan pernyataan netral, bahkan beberapa terang-terangan mencela. Kami kecewa atas sikap beliau yang tidak mencerminkan etika seorang pemimpin, ujar salah satu kolega di hadapan media. Di balik layar, telepon dari atasannya datang bertubi-tubi. Pimpinan partai politik murka besar. Kau bodoh. Kenapa bisa seceroboh itu? Ini tahun politik. Kau bikin partai kelihatan menjijikkan. Aditya hanya bisa menjawab dengan suara lirih dan lemas. Tubuhnya bergetar karena tekanan yang datang seperti badai dari segala penjuru. Ia mengurung diri dalam ruang kerja selama berjam-jam. Sekali waktu ia menangis, memaki dirinya sendiri. Lain waktu ia meraung, menyalahkan semua orang, termasuk Nadira. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu. Semua ini ulahnya sendiri. Ia bisa menutup-nutupi aib, tapi tidak selamanya. Ia bisa berbohong, tapi tidak selamanya orang diam. Dan kini, semua topeng itu pecah dihancurkan oleh tangan yang paling ia remehkan. Tangan istrinya sendiri. Aditya tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah dalam hitungan hari. Belum genap seminggu sejak unggahan Nadira meledak di media sosial, kini ia hanya menjadi bayangan suram dari dirinya yang dulu dielu-elukan. Ruang kerja yang dulu menjadi tempat ia menerima tamu-tamu penting kini sunyi, dipenuhi berkas-berkas yang berserakan dan tumpukan surat yang tak sempat dibaca. Semuanya tak penting lagi. Karena siang itu, satu surat menjadi penentu akhir dari segalanya. Surat pemberhentian dari jabatannya sebagai pejabat daerah. Langsung dari Kementerian Pusat. Resmi. Tanpa basa-basi. Dengan alasan pelanggaran etika berat, penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, serta tindakan asusila yang mencoreng nama baik pemerintahan. Tangannya gemetar saat membacanya. Wajahnya pucat. Nafasnya pendek-pendek. Surat itu seakan membakar seluruh sisa harga diri yang ia miliki. Ini nggak adil. Gumamnya lirih. Gue cuma salah jadi laki-laki biasa yang punya kebutuhan. Tapi tak ada ruang untuk pembelaan. Tak ada telinga yang mau mendengar. Semuanya sudah terlalu telanjur. Teleponnya kini hanya diisi oleh dua jenis orang. Wartawan yang memburu klarifikasi dan kolega politik yang ingin menjaga jarak. Bahkan ajudan setianya, Randy, tak lagi datang. Maaf, Pak, saya dimutasi, jawabnya singkat lewat pesan. Yang dulu mendekat karena kekuasaan, kini pergi begitu saja. Sementara itu, masyarakat meluapkan kemarahan mereka di dunia maya dengan bebas. Pantasan sering ceramah agama, ternyata isinya busuk. Kalau nggak ketahuan, pasti makin jadi. Pejabat kok kelakuan kayak banci kalap ani-ani. Meme tentang dirinya bertebaran di internet. Wajahnya diedit dengan simbol-simbol skandal. Julukan baru bermunculan, Pak Ani-ani, Bupati Nafsu, hingga yang paling kejam, Ustaz Kamar Apartemen. Nama Aditya bukan lagi sinonim dengan religius dan romantis. Tapi pengkhianat, brengsek, dan munafik. Salah satu akun gosip terkenal bahkan merilis wawancara eksklusif dengan salah satu mantan wanita simpanannya, yang mengaku diberi apartemen dan uang bulanan dari dana yang dicurigai berasal dari anggaran daerah. Dia janji nikahin saya, ujar perempuan itu, menangis di layar TV. Tapi ternyata saya cuma pelampiasan. Saya bodoh pernah percaya dia. Aditya membanting remote TV, berteriak seperti orang kesurupan. Semua orang munafik. Gue diperangkap. Nadira AA. Ia meraung, menggenggam rambutnya sendiri, tubuhnya terhuyung. Namun Nadira tetap diam. Ia belum berbicara ke publik. Diamnya Nadira justru membuat masyarakat semakin simpati padanya. Ia dianggap korban yang kuat. Perempuan tangguh yang tidak hanya dibohongi, tapi juga berani melawan. Sementara Aditya, kini seperti bangkai yang dikerumuni oleh burung pemangsa. Tak ada lagi tempat berlindung. Partainya mengeluarkan pernyataan resmi.
Kami tidak mentoleransi tindakan asusila dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral. Yang bersangkutan resmi diberhentikan dari keanggotaan partai. Itu artinya, semua akses ke panggung politik tertutup. Karir yang ia bangun selama belasan tahun, runtuh seperti bangunan tua dimakan rayap. Aditya kini hanya seorang pria biasa dengan aib di mana-mana. Setiap ia keluar rumah, orang-orang menatap dengan pandangan jijik. Ibu-ibu menyindir di warung, lihat tuh, mantan pejabat suci yang ternyata hobi apartemenan. Anak-anak muda bersorak ketika mobilnya lewat, "Pak, titip salam buat cewek-cewek apartemennya." Ia bahkan mendengar bahwa anak sulungnya yang masih sekolah harus pindah, karena dibuli habis-habisan oleh teman-temannya. Aditya kini tahu rasanya dijatuhkan dari singgasana. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa semuanya dimulai oleh satu langkah. Mengkhianati Nadira. Ketika badai hujatan mulai menggulung tanpa ampun, satu persatu orang yang dulu berada di sekeliling Aditya mulai menarik diri. Yang paling cepat dan tak bersuara adalah ketiga perempuan muda. Wanita-wanita simpanan yang selama ini ia sembunyikan rapi di balik dinding apartemen mewah, dibungkam dengan uang dan janji manis yang kini tidak lagi bernilai. Mereka menghilang seperti bayangan saat matahari dipadamkan. Tidak ada jejak, tidak ada pamit, bahkan tidak ada upaya membela. Seolah mereka tak pernah mengenalnya. Akun media sosial mereka menghilang, nomor ponsel tak aktif, dan apartemen yang selama ini dibiayai dengan dana gelap ditinggalkan begitu saja. Sepi, kosong. Seperti bekas luka yang ditinggalkan setelah dibelah sembilu. Dulu, Aditya menjadi pusat dunia mereka. Sekarang, saat dunia mulai membenci namanya, mereka memilih kabur, mengamankan diri sebelum ikut tenggelam dalam lumpur skandal yang kian pekat. Ia mencoba mencari mereka, tapi semua akses telah tertutup. Mereka sudah menghapus masa lalu bersama Aditya, meninggalkannya dengan kehancuran yang mereka bantu bangun, tapi tak bersedia tanggung bersama. Kini, ia benar-benar sendiri. Tanpa jabatan, tanpa harga diri, dan tanpa siapapun di sisinya. Rumah dinas yang megah berubah menjadi sangkar dingin tak berpenghuni. Tak ada tawa manja. Tak ada panggilan mesra. Tak ada sentuhan hangat. Yang tersisa hanya pantulan wajahnya sendiri di cermin. Semakin tua, semakin kusut, dan dipenuhi penyesalan. Ia dulu merasa dikdaya, dikelilingi kemewahan, kekuasaan, dan perempuan yang rela menyembahnya. Kini, ia hanya pria biasa yang kehilangan semuanya. Bahkan bayangan pun seakan tak mau menemaninya saat malam tiba. Langkah-langkah kaki yang dulu cepat dan percaya diri, kini lambat dan gontai. Bahunya merosot. Punggungnya membungkuk oleh beban yang tak bisa dibagi. Ia berjalan menelusuri ruang kosong dengan mata hampa, mengumpulkan potongan harga diri yang sudah hancur berkeping-keping. Di tengah keheningan dan keterasingan, barulah ia sadar, perempuan-perempuan itu tidak pernah benar-benar mencintainya. Mereka hanya mencintai versi dirinya yang berkuasa. Dan saat kekuasaan itu tumbang, cinta palsu itu ikut lenyap. Yang tersisa kini hanyalah ia sendiri, menatap reruntuhan hidup yang dibangunnya dari kepalsuan demi kepalsuan. Aditya berdiri di depan rumah orang tua Nadira, tak jauh dari gerbang yang terjaga ketat oleh dua penjaga yang tidak pernah mengenalnya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa tidak berdaya. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak kencang. Begitu banyak yang dipertaruhkan, dan ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan tangan yang terasa berat, ia menekan bel pintu. Ia tidak tahu apa yang membuatnya tetap datang. Mungkin hanya penyesalan yang mendalam, atau mungkin itu adalah sisa harapan yang menggelora meskipun terasa begitu tipis. Ia sudah kehilangan segalanya. Jabatannya, kekuasaannya, harga dirinya, bahkan cintanya. Hanya ada satu hal yang kini ingin ia selamatkan, pernikahannya dengan Nadira. Ia masih bisa mengingat bagaimana mereka dulu tertawa bersama, bagaimana ia memandangnya dengan penuh kekaguman, bagaimana Nadira selalu ada untuknya, bahkan ketika dunia mengutuknya. Ia ingin itu kembali. Namun, meskipun ia sudah mempersiapkan kata-kata, ia tahu, ia tidak bisa meminta maaf dengan cara yang sederhana. Semua kebohongan,
Semua pengkhianatan telah terungkap ke permukaan. Tidak ada yang bisa menghapusnya begitu saja. Tetapi setidaknya, ia ingin mencoba, ingin Nadira memberi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Ketika pintu terbuka, seorang wanita tua yang sudah menua dengan cepat, Ibu Nadira, mengamati Aditya dengan tatapan yang tajam. Aditya menundukkan kepalanya sedikit, menghormati orang tua yang selama ini tidak pernah menerima dirinya dengan sepenuh hati. Namun, ia tahu, ini bukan waktunya berbasa-basi. "Ibu, saya ingin bicara dengan Nadira," kata Aditya dengan suara yang parau, hampir tak terdengar. Hatinya dipenuhi ketegangan yang luar biasa. "Tolong, beri saya kesempatan." Ibu Nadira hanya mengangguk pelan, memberikan jalan, namun tidak tanpa curiga. "Nadira sudah tahu kau datang," ujarnya datar, tanpa rasa belas kasihan. Begitu Aditya memasuki ruang tamu, Nadira sudah duduk di sofa, wajahnya tenang, bahkan cenderung dingin. Ia mengenakan gaun sederhana yang tampak elegan, namun aura yang dipancarkannya tidak lagi penuh kasih sayang seperti dulu. Nadira memandangnya tanpa berkata apapun, hanya menunggu apa yang akan Aditya katakan. Wajahnya tak lagi tampak penuh harapan seperti dulu. Ada keteguhan dalam matanya yang Aditya tahu akan sulit ditembus. Aditya mulai berbicara, setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa begitu berat, seperti ia sedang mencoba membebaskan dirinya dari rantai penyesalan yang membelenggunya. "Nadira, aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu aku telah mengkhianatimu, aku tahu aku tak pantas untukmu. Tapi, aku ingin kita kembali, ingin kita memperbaiki semuanya. Aku berjanji akan berubah. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Tidak ada yang berarti tanpa kamu di sisiku." Namun, Nadira tidak bergerak. Wajahnya tetap datar, seperti batu yang sudah tidak terpengaruh oleh hujan. Aditya bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam di balik diamnya Nadira, sebuah keteguhan yang memuncak. "Aku tidak butuh permintaan maafmu, Aditya," kata Nadira akhirnya, suaranya dingin dan penuh penolakan. "Semua yang kau katakan sudah terlalu terlambat. Aku sudah muak dengan segala kebohongan dan pengkhianatan ini." Aditya terdiam, napasnya tersendat. Kata-kata Nadira seolah menghancurkan apa yang tersisa dalam dirinya. Ia merasa seperti terhempas ke jurang yang lebih dalam. "Nadira, tolong beri aku satu kesempatan. Aku tahu aku salah, aku akan berubah. Aku akan melakukan apapun." Nadira berdiri dari kursinya, perlahan berjalan ke jendela yang menghadap taman kecil di luar. Ia menghirup napas panjang sebelum berbalik, tatapannya tajam, menembus langsung ke jantung Aditya. "Kau hanya ingin kembali bersamaku untuk menyelamatkan dirimu, bukan untuk kami. Semua yang kau lakukan selama ini, kebohongan, pengkhianatan, hanyalah untuk menjaga citramu. Kamu tak pernah peduli padaku, pada pernikahan kita. Aku bukan sekadar pelengkap dalam hidupmu. Aku tak bisa hidup dalam kebohongan ini lagi, Aditya." Nadira menggelengkan kepala, air mata yang tidak sempat ia tangkis kini mengalir deras di pipinya. "Aku lelah. Aku sudah lelah." Aditya merasa dunia seolah berputar begitu cepat, seakan semua yang ia kenal dan cintai hilang dalam sekejap. Ia ingin berbicara, membujuk, memohon. Namun kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Ia tahu, Nadira sudah membuat keputusan. Tidak ada lagi tempat untuknya dalam hidupnya. "Ini sudah selesai, Aditya," lanjut Nadira, suaranya semakin mantap. "Kamu tak perlu mencari aku lagi. Aku sudah memilih jalan untuk diriku sendiri." Aditya terdiam. Ia merasa setiap inci tubuhnya terasa begitu berat. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar. Tak ada lagi penyesalan yang bisa diucapkan. Ia hanya bisa menatap Nadira, yang kini sudah tidak lagi terlihat seperti wanita yang pernah begitu ia cintai. Yang tersisa adalah bayangannya yang sudah mulai pudar, perlahan menghilang dari hidupnya. Di luar, hujan mulai turun, menambah kesunyian yang ada di antara mereka. Tidak ada lagi penjelasan yang bisa menyelamatkan apa yang telah hilang. Setelah beberapa minggu yang penuh dengan hujatan, kesendirian,
dan penyesalan, Aditya akhirnya menerima kenyataan pahit yang tak bisa ia ubah. Nadira, dengan langkah tegas, memutuskan untuk menggugat cerai. Itu bukan keputusan yang datang dalam semalam, bukan juga keputusan yang terburu-buru diambil. Namun setelah berbulan-bulan hidup dalam kebohongan, pengkhianatan, dan penderitaan, Nadira akhirnya mengerti satu hal yang paling penting, bahwa ia pantas mendapatkan lebih dari sekadar bayangan cinta yang palsu. Pada hari itu, Nadira duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, memandangi berkas-berkas cerai yang sudah dipersiapkan dengan hati-hati. Ia menghela napas panjang, merasakan seberkas kelegaan yang aneh. Tentu saja, ada sakit, ada luka. Tapi ada juga kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Kekuatan yang tidak pernah ia sadari selama ini. Ia bukan hanya sekadar seorang istri, atau seorang perempuan yang menunggu cintanya kembali. Ia adalah seorang individu yang berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Nadira mengingat kembali segala yang telah terjadi. Semua pengkhianatan, kebohongan yang ditutupi dengan senyum manis dan kata-kata indah, hanya untuk mengelabui dunia. Ia mengingat malam-malam panjang di mana ia terjaga, mendengar langkah kaki Aditya yang pulang larut malam, menunggu penjelasan yang tak pernah datang. Dan kini, saat ia menghadapinya dengan ketegasan yang baru, ia tahu, keputusannya ini bukan hanya untuk mengakhiri sebuah hubungan, tetapi untuk mengakhiri semua kepalsuan yang mengelilinginya. Gugatan cerai itu bukan hanya sebuah tindakan hukum. Itu adalah sebuah pernyataan, bahwa Nadira adalah perempuan yang tak akan membiarkan dirinya dihancurkan oleh kebohongan dan pengkhianatan. Ia tidak akan menjadi korban dari kesalahan orang lain. Ia memilih untuk hidup dengan kebanggaan dan harga diri yang tidak ternilai. Di luar sana, dunia masih riuh dengan gemuruh hujatan terhadap Aditya. Media terus mengulik skandalnya, sementara publik berspekulasi tentang bagaimana pernikahan mereka bisa berakhir begitu tragis. Namun Nadira, meskipun sering disebut sebagai korban, merasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan kisahnya menjadi cerita pilu yang hanya diingat sebagai kisah penderitaan. Sebaliknya, ia ingin kisah ini menjadi tentang kebangkitan, tentang bagaimana seorang perempuan dapat menemukan kembali dirinya setelah dihancurkan oleh pengkhianatan. Nadira memilih untuk tidak mengurung diri dalam bayang-bayang masa lalunya. Ia mulai memperbaiki hidupnya, mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang dulu ia lupakan karena terlalu sibuk dengan kehidupan pernikahannya. Ia mulai kembali bekerja, melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang mendukung pemberdayaan perempuan, dan menjalin hubungan dengan teman-temannya yang selama ini terabaikan. Ia mendapati kebahagiaan dalam kesendirian, bukan sebagai pengganti cinta yang hilang, tapi sebagai perjalanan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Sebagai simbol kekuatan perempuan yang bangkit dari kehancuran, Nadira mulai dikenal di kalangan masyarakat. Banyak perempuan yang merasa terinspirasi oleh keberaniannya untuk berdiri tegak, melawan ketidakadilan yang telah menimpanya. Nadira menjadi sosok yang tidak hanya diingat sebagai istri dari pejabat yang terjerat skandal, tapi juga sebagai ikon pemberdayaan perempuan yang menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, seorang perempuan dapat mengubah nasibnya. Di tempat lain, Aditya kini hidup dengan kehancuran yang tak terelakkan. Ia berusaha mencari jalan keluar dari keterpurukannya. Namun semakin ia mencoba mengatasi masa lalunya, semakin dalam ia terjerumus. Hujatan yang terus-menerus datang tak memberi ruang bagi penebusan. Nama baiknya hancur. Kepercayaan masyarakat terhadap dirinya runtuh. Bahkan rekan-rekannya dalam dunia politik mulai menghindarinya, takut jika kecurigaan akan kesalahan-kesalahan lainnya yang belum terungkap bisa menimpa mereka. Namun Nadira, ia tidak lagi memikirkan Aditya. Ia sudah melangkah jauh, meninggalkan segala kesedihan dan luka yang ditinggalkan oleh suaminya yang dulu. Ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berhak untuk bahagia dengan caranya sendiri. Ia akan terus berjalan, tidak lagi sebagai istri yang terluka, tetapi sebagai perempuan yang telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi dunia. Hari-hari itu berlalu, dan Nadira semakin dikenal sebagai simbol kekuatan perempuan. Ia menjadi pembicara dalam berbagai seminar, berbagi kisah tentang bagaimana ia bertahan dalam gelombang pengkhianatan dan kebohongan,
serta bagaimana ia menemukan cara untuk bangkit dan melanjutkan hidupnya dengan kepala tegak. Dalam keheningan malam, saat Nadira duduk sendirian di balkon rumah orang tuanya, ia tersenyum pada dirinya sendiri. Ia tahu, meskipun dunia pernah menganggapnya rapuh, kini ia lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah melampaui semua rasa sakit yang ada. Tidak ada lagi ruang bagi ketakutan atau penyesalan. Yang ada hanya harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik, lebih terang, dan lebih penuh dengan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Aditya duduk terdiam di ruang tamu apartemennya yang sepi, dikelilingi oleh bayangan gelap yang semakin menghimpitnya. Ruangan itu yang dulu penuh dengan kesenangan dan pertemuan penting kini terasa begitu sunyi, seperti kuburan bagi masa lalunya yang gemerlap. Tidak ada lagi kemewahan yang menemani hari-harinya, tidak ada lagi tawa ceria dari teman-temannya, dan tidak ada lagi wajah-wajah yang dulu memujanya sebagai pemimpin yang kuat dan terhormat. Kini, hanya ada dirinya dan kehancuran yang tak terhindarkan. Setiap sudut apartemen ini terasa seperti penjara yang menahannya, mengingatkannya akan semua kesalahan yang ia buat. Wajahnya pucat, matanya cekung, seperti seorang pria yang telah kehabisan segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Ia meraba-raba meja di depannya, merasa gemetar saat tangannya menyentuh dokumen-dokumen yang berisi kekalahan dan penyesalan. Kehidupannya, yang dulu tampak penuh dengan kekuasaan, pengaruh, dan kemewahan, kini hanya tinggal serpihan-serpihan berantakan. Dunia politik yang dulu menghormatinya kini berbalik menjauh, mencerca, dan membiarkannya tenggelam dalam lumpur skandal yang ia ciptakan sendiri. Rekan-rekannya yang dulu memujinya kini menghindarinya. Ketika namanya disebut, orang-orang hanya bisa tertawa sinis atau menggelengkan kepala, meremehkannya sebagai contoh sempurna dari seorang pria yang jatuh karena keserakahan dan kebohongan. Di luar, badai hujan turun dengan deras, dan Aditya merasa seperti terjebak dalam pusaran tak berujung. Hujan, dengan suara gemuruhnya, seperti menggema dalam hatinya, menyuarakan penyesalan yang semakin menggerogoti jiwanya. Setiap tetes hujan seakan menambah beban yang sudah sangat berat. Dulu, ia bisa mengandalkan kekuasaan dan uang untuk mengatasi segala masalah. Tetapi kini, bahkan uang yang dulu begitu mudah ia dapatkan terasa sia-sia. Segala sesuatu yang ia anggap sebagai jaminan untuk masa depannya kini telah hilang begitu saja. Semua yang ia miliki kini tinggal kenangan. Rumah mewah yang dulu ia banggakan kini kosong dan hampa. Mobil-mobil mewah yang dulu menjadi simbol status kini tidak lagi terdengar suara mesinnya. Tidak ada lagi yang ingin mendekatinya. Bahkan mereka yang dulu begitu dekat dan berhutang budi padanya kini menjauh. Semuanya berbalik begitu cepat. Kepalanya pusing. Pikirannya penuh dengan suara-suara yang saling bertabrakan, menyalahkan dirinya atas segala yang telah terjadi. Ia teringat akan Nadira, perempuan yang telah memberi begitu banyak pada hidupnya, yang telah ia khianati. Ia ingat bagaimana Nadira selalu ada, bagaimana ia selalu mendukungnya, dan bagaimana ia menghancurkan segalanya hanya untuk menjaga citranya di mata publik. Dan sekarang, Nadira sudah pergi. Ia telah memilih untuk melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Nadira tidak hanya meninggalkan Aditya, tetapi juga membawa serta segala kebahagiaan yang pernah ia rasakan. Semua itu telah hancur begitu saja, terkubur dalam kebohongan dan pengkhianatan. Di luar jendela, lampu-lampu kota yang samar-samar terlihat melalui tirai hujan menjadi gambaran betapa sepinya hidup Aditya sekarang. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa menutupi kenyataan. Tidak ada lagi kekuasaan yang bisa melindunginya dari akibat perbuatannya. Semuanya telah runtuh, dan Aditya kini berada di tengah reruntuhan itu, sendiri, tenggelam dalam penyesalan yang tak bisa dibayar dengan apapun. Satu-satunya hal yang tersisa adalah rasa sakit yang tak kunjung hilang. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya, hartanya, jabatannya, dan yang paling penting, dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Tidak ada lagi yang bisa ia andalkan selain bayangan dirinya yang telah hilang dalam pusaran keserakahan dan kebohongan. Namun karma tidak berhenti hanya di situ. Semua keputusan Aditya, yang dulu merasa tak terkalahkan, yang berpikir bahwa uang dan kekuasaan bisa membeli apapun, kini berubah menjadi karma yang tak terelakkan.
Penurunan Aditya dimulai dengan pemecatan dari jabatannya sebagai pejabat daerah. Media mulai mengungkap lebih banyak skandal yang pernah ia tutupi, dan semakin banyak orang yang membocorkan rahasia-rahasia gelapnya. Uang yang dulu ia gunakan untuk menutup mulut orang-orang kini tidak lagi cukup. Semuanya mengungkapkan diri mereka dengan berani, dan Aditya menjadi sasaran empuk bagi semua orang yang ingin menuntut keadilan. Dan dalam segala penurunan ini, Aditya menyadari bahwa dirinya tidak hanya dihukum oleh masyarakat, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Setiap malam yang ia lewati terasa lebih berat, setiap detik yang berlalu membuatnya semakin terperangkap dalam kebohongan yang telah ia bangun. Tidak ada lagi kebahagiaan yang bisa ia capai. Tidak ada lagi tempat yang bisa ia tuju. Hanya ada kehancuran yang ia ciptakan sendiri, dan karma yang akhirnya menjemput. Pernahkah ia merasa takut? Tentu. Namun kini takut itu datang dengan cara yang berbeda. Bukan lagi takut kehilangan jabatan atau uang, melainkan takut pada kenyataan yang tak bisa ia hindari. Takut pada fakta bahwa segala yang ia lakukan, semua kebohongan dan pengkhianatan yang ia bangun selama bertahun-tahun, kini datang untuk menuntut balasan. Kini, Aditya tinggal menunggu apa yang akan datang selanjutnya. Apakah ia akan terus terpuruk dalam dunia yang semakin menjauh darinya? Atau apakah ia akan menemukan cara untuk bangkit, meskipun tanpa semua yang pernah ia anggap penting? Namun, saat itu, tidak ada lagi ruang untuk kebangkitan. Semua pintu yang bisa membuka jalan baginya telah tertutup rapat. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui jendela kamar Nadira. Tidak ada lagi suara mobil dinas berhenti di halaman rumah, tidak ada lagi dering ponsel dari ajudan suaminya, tidak ada lagi berita tentang kegiatan politik yang harus ia dampingi demi citra rumah tangga sempurna. Yang tersisa kini adalah keheningan yang penuh kedamaian, ruang kosong yang perlahan terisi oleh harapan baru. Nadira membuka matanya dengan senyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bangun dengan perasaan ringan. Tidak lagi dibayang-bayangi oleh rasa curiga, kecewa, atau sakit hati. Semua luka yang ditorehkan masa lalunya memang belum sepenuhnya sembuh, namun luka itu telah menjelma menjadi bekas. Pengingat bahwa ia pernah jatuh, namun memilih untuk bangkit, bukan hancur. Hari-hari Nadira kini diisi dengan aktivitas yang benar-benar ia pilih sendiri. Ia kembali ke dunia yang dulu pernah ia tinggalkan, dunia sosial dan pemberdayaan perempuan. Dulu, ia hanya jadi simbol pendamping pejabat. Dipajang di depan kamera saat dibutuhkan, tersenyum sesuai skenario, bicara seperlunya. Tapi sekarang, suaranya benar-benar didengar. Karena itu suaranya sendiri, bukan bayang-bayang dari pria yang pernah ia sebut suami. Ia mulai aktif dalam sebuah organisasi yang mendampingi perempuan korban kekerasan rumah tangga dan pengkhianatan. Ia berbicara di forum-forum publik, menceritakan pengalamannya bukan sebagai cerita sedih, tapi sebagai bukti bahwa perempuan tidak harus runtuh meskipun disakiti. Keberaniannya memviralkan kebenaran, meninggalkan hubungan toksik, dan menggugat balik narasi palsu tentang istri ideal, telah menginspirasi banyak perempuan di luar sana. Selain itu, Nadira juga mulai membangun bisnis kecil. Bukan bisnis glamor yang hanya jadi pajangan sosialita, tapi bisnis yang ia rintis dari passionnya sendiri, kerajinan tangan dan fashion modest yang memadukan kekuatan budaya lokal dengan nilai-nilai pemberdayaan. Setiap produk yang ia jual bukan hanya barang, tapi cerita. Cerita tentang ketekunan, tentang bangkit dari pengkhianatan, tentang perempuan yang mengambil kembali hidupnya. Media yang dulu hanya mengenalnya sebagai istri Aditya, kini mulai menyebutnya dengan identitas yang benar. Nadira, aktivis perempuan, pengusaha muda, pembicara publik, dan simbol ketegaran. Ia sering diundang ke acara televisi, podcast, hingga seminar kampus untuk membagikan kisahnya. Bukan untuk mengumbar luka, tapi untuk menyulut semangat bahwa perempuan berhak menentukan hidupnya sendiri, tanpa perlu izin siapapun. Tentu saja, proses bangkit itu tidak mudah. Ada malam-malam ketika kenangan datang seperti hantu. Foto-foto masa lalu, suara tawa Aditya saat mereka masih bahagia, atau rasa perih saat mengingat bagaimana ia dibohongi, dijadikan alat pencitraan, lalu dibuang begitu saja. Tapi setiap kali itu datang, Nadira menatap cermin dan mengingat satu hal. Ia masih di sini. Berdiri.
bernapas, hidup. Ia tidak lagi ingin melihat ke belakang. Masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat tinggal. Dan Nadira memilih untuk berjalan ke depan, walau perlahan. Ia tahu hidupnya tidak akan selalu mulus. Tapi ia percaya dirinya cukup kuat untuk menghadapi apapun. Bukankah ia sudah melewati badai paling besar dalam hidupnya? Kini, setiap langkah Nadira adalah bentuk pembebasan. Ia tidak lagi menunggu validasi dari publik atau suami. Ia tidak lagi menjadi pelengkap kisah orang lain. Nadira telah menjadikan dirinya sebagai tokoh utama dalam hidupnya sendiri. Dan itulah kemenangan sejati. Bukan balas dendam, bukan pengakuan, tapi keberanian untuk membangun kembali dunia yang sempat runtuh dengan tangan sendiri. Dengan langkah mantap, Nadira berjalan menuju masa depan yang ia bangun sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia adalah perempuan yang hancur, lalu bangkit. Dan dunia kini tahu, Nadira tak lagi bisa diremehkan.